Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Supardili dalam bedah buku DDW Dompet Duafa Way yang ditulis oleh pendiri Dompet Duafa sendiri, yaitu Pak Eri Sudewo. Kita sudah sampai ke prinsip ke-9, ya, apapun bisa dikomunikasikan. Ini terkait dengan ini malah prinsip terakhir ya dari buku DDW. Ini juga menjadi video terakhir pemungkas dari rangkaian bedah buku DDW. Bagi Anda yang belum menonton, menyimak bagian-bagian sebelumnya, silahkan mengakses ke channel YouTube Baitul Mal Bestari. Baik, ini rangkuman dulu ya. Blueprint dan wayprint itu bagian awal dari buku ini. Ia adalah pembuka bagaimana strategi dan prinsip diurai habis-habisan, diurai sangat detail oleh Pak Eri terkait dengan lembaga sosial. Ya, lembaga sosial itu harus punya blueprint dan wayprint yang kuat, ya, yang kemudian bisa memajukan sekaligus bisa tetap bertahan dalam nilai-nilainya. Nah, prinsip di buku ini ada 9 dan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kelembagaan, terdiri dari 3 prinsip ya. Lembaga itu milik masyarakat, nirlaba, dan ada peran bidan. Yang kedua ini terkait dengan amil. Dompet Duafa adalah lembaga amil zakat. Maka amil itu berfungsi sebagai pengelola yang patuh ya. Atiullah wa atiur rasul, terutama ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan amil itu sesungguhnya adalah pekerjaan mulia. Nah, kita sampai ke bagian yang ketiga, yaitu bagian program di lembaga sosial haruslah fokus kepada mustahik, penerima manfaatnya. Yang kedelapan, prinsip program masterpiece, ya, bagaimana program itu tidak ece-ece, ya, tidak sembarangan, dan kemudian berdampak yang sangat luas. Nah, kita sekarang akan membahas prinsip ke-9 terkait dengan apapun bisa dikomunikasikan. Nah, seperti apa? Mari kita simak. Yang pertama adalah Pak Eri membedakan antara komunikasi perusahaan dan lembaga sosial ya. Di komunikasi perusahaan yang dikomunikasikan adalah keunggulan-keunggulan tentu saja ya. Apakah keunggulan timnya ya, keunggulan sejarahnya, apakah keunggulan kreativitasnya, atau keunggulan laporan kinerjanya ya. Nah, ini terkait dengan di lembaga perusahaan ya. Nah, kemudian apakah juga terkait dengan produk atau terkait juga dengan seberapa banyak, seberapa besar ia mempunyai kekayaan, punya aset dan seterusnya. Pokoknya di perusahaan itu berkomunikasi dengan pasar adalah keunggulan-keunggulannya yang kemudian bisa meningkatkan penjualan. Nah, sedangkan di lembaga sosial, komunikasi itu dilakukan atau yang dikomunikasikan adalah semuanya, ya, termasuk keunggulan-keunggulan tadi, tentu bagian yang dikomunikasikan, tetapi juga ada bagian-bagian lain yang bisa dikomunikasikan oleh sebuah lembaga sosial. Ya. Nah, ini contohnya ya, bencana menjadi bagian yang penting untuk diinformasikan oleh lembaga sosial kepada masyarakat. Ya. Dengan demikian masyarakat punya jembatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ya, jadi bencana menjadi bagian yang penting. Ada aksi cepat tanggap misalnya ya, ACT, yang kemudian memang spesialisasi di bencana dan mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat. ACT adalah dulu bagian dari Dompet Duafa ya. Nah, yang berikutnya adalah mengkomunikasikan juga kemiskinan ya. Ini terkait dengan lembaga amil ya. Itu kan sesungguhnya memang berdiri bertujuan untuk bisa mengentaskan kemiskinan, baik secara personal maupun secara sosial gitu ya. Jadi kemiskinan, bagaimana kondisi mustahik itu kemudian menjadi informasi yang penting. Yang berikutnya juga adalah kerusakan ya. Lembaga sosial silahkan menginformasikan kerusakan-kerusakan, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran tanah dan seterusnya itu. Juga terkait dengan
kebijakan negara, ya, bagaimana ini misalnya sarana pendidikan yang sungguh sangat memprihatinkan, ya, padahal ini adalah tanggung jawab negara. Nah, hal-hal seperti ini mungkin juga memang negara kemudian berproses ya untuk menangani hal seperti ini, maka kepedulian dari masyarakat juga diperlukan. Terkait ini juga relawan ya, seperti apa volunteerism, silakan dikomunikasikan oleh lembaga sosial ya, ini untuk membuka ruang partisipasi bagi publik bisa ikut langsung ya membantu masyarakat. Dan tentu saja adalah program ya, dari program yang sederhana seperti ini ya, charity, santunan saja, sampai ke program-program yang masterpiece ya, program-program yang luar biasa dan berdampak luas dan jangka panjang. Ya. Ini misalnya ada apa nih, green kurban ya. Dari satu hewan kurban turut ditanam satu pohon ya. Kemudian ada pemberdayaan anak-anak muda ya, lagi sepeduli. Green kurban tadi dari Sinergi Foundation dan Dompet Duafa, ada Institut Kemandirian ya yang memberikan pelatihan keterampilan bagi mustahiknya, dan Dompet Duafa hadir dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Ini program-program ya. Nah, juga bisa mengkomunikasikan gerakan ya. Nah, kalau ini sponsor ya dari saya karena ini gerakan saya, gerakan Baitul Mal Masjid, bagaimana kita bisa membangun Baitul Mal di sebanyak-banyaknya masjid ya, agar kemudian masjid bisa punya manfaat yang luar biasa dan bisa menjadi lokomotif bagi kemajuan umat. Nah, di Dompet Duafa juga kemudian malah mengkomunikasikan sesuatu yang sepertinya remeh-temeh ya, tetapi kemudian punya nilai yang sangat tinggi. Ya, ini contohnya driver Dompet Duafa ya, mengkomunikasikan driver lembaga sosial kepada masyarakat, peri kehidupannya, akhlaknya, kinerjanya, ya, sopan santunnya dan seterusnya itu kemudian akan punya daya tarik yang juga menarik bagi masyarakat. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak terjadi di perusahaan ya. Kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang driver atau office boy di perusahaan ya, tetapi kalau di lembaga sosial malah ini menjadi bagian yang menarik. Bagaimana lembaga sosial misalnya bisa membina para driver ya, para low manajemennya, kemudian jangan sampai juga termasuk ke dalam golongan duafa, golongan fakir miskin ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, terkait komunikasi, Pak Eri menyampaikan ada yang pertama terkait dengan esensi komunikasi. Ya, ada isi dan ada cara. Isi komunikasi terkait dengan 5W ya, 5W sebetulnya kalau dibaca ya, jadi what, who, when, where, why ya. Dan kemudian ada cara juga, ini gaya sajian ya, apakah komunikasi itu disampaikan dalam tulisan atau sajian human interest ya, atau video news misalnya ya, tentang kejadian-kejadian atau tentang opini ya, kolom atau laporan perjalanan. Nah, ini terkait dengan esensi komunikasi. Terkait dengan 5W di atas, maka ada what ya, apa yang dikomunikasikan itu mesti clear, mesti jelas ya. Siapa pelakunya ya, bagaimana tadi misalnya mustahik, siapa pemberdayanya, siapa mitra kerjanya, kapan itu dilakukan, berdurasi berapa lama, di mana lokasinya dilakukan ya. Jangan-jangan kalau lokasinya ternyata dekat dengan muzaki misalnya ya, itu malah muzaki bisa ikut berpartisipasi. Dan why ya, kenapa? Ini alasan-alasan penting kenapa kemudian siapa mendapatkan program apa. Nah, itu alasannya sudah harus sangat jelas, jangan mengada-ada. Nah, terkait ini kemudian Pak Eri membahas tentang 3 ranah komunikasi ya, apa saja yang bisa dikomunikasikan oleh lembaga sosial. Ada stakeholder ya, ada internal organisasi dan ada eksternal organisasi. Di stakeholder misalnya tadi membahas atau mengkomunikasikan tentang mustahik, kondisinya seperti apa dan sebagainya. Juga tentang muzaki ya, dari mana lembaga mendapatkan dana, seperti apa perilakunya, seperti apa gaya hidupnya dan seterusnya itu kemudian ya. Seperti apa juga misalnya pola donasinya dan seterusnya itu. Ada juga mengkomunikasikan mitra-mitra ya. Mitra-mitra lembaga seperti apa sih ya di lapangan bekerja misalnya, itu menjadi bahan komunikasi yang bagus.
dan terkait juga dengan pemerintah, ya, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah. Lembaga sosial harus juga berperan kritis, ya, karena lembaga sosial bagian dari civil society yang kemudian punya hak penuh, ya, untuk bisa mengkritisi, memberi masukan, memberi input kepada pemerintah terkait dengan kebijakan atau program-program pemerintah, ya. Nah, kalau memungkinkan malah bisa bersinergi dengan pemerintah, sinergi yang baik tentu saja, ya, bukan kong kali kong, untuk kemudian bisa lebih baik lagi, lebih cepat dalam memberdayakan fakir miskin. Juga terkait dengan lembaga-lembaga yang lain, ya, apakah lembaga zakat yang lain, ya, lembaga LSM, swadaya masyarakat, atau kampus misalnya dan seterusnya itu. Nah, secara internal lembaga sosial juga silahkan untuk mengkomunikasikan nilai lembaganya, ya. Sistem manajemennya seperti apa, apakah transparan atau tidak, reward punishment-nya apakah sudah sesuai, ya. Dan yang terutama malah adalah keuangan, ya. Dompet Duafa terkenal dengan laporan keuangan yang sudah audited, ya, dengan atau oleh auditor eksternal, ya, auditor profesional, dan itu sungguh sangat penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang berikutnya adalah kepemimpinan, ya. Seperti apa kepemimpinan di lembaga sosial? Seperti apa gaya hidupnya, ya? Seperti apa dia berkomunikasi? Karena pemimpin di lembaga sosial tentu saja sangat penting dan sangat berpengaruh kepada lembaga sosial itu. Nah, di eksternal lembaga kemudian bisa menceritakan tentang lingkungan, ya, kondisi pertanian, peternakan, hutan dan seterusnya yang menjadi background misalnya bagi sebuah program, ya. Tentu saja kondisi pertanian kita menjadi background bagi misalnya kalau ada program-program pertanian, ya, ada lumbung desa misalnya, ya, ada desa apa desa berdaya misalnya gitu, ya, dan seterusnya itu. Terkait juga dengan peternakan, ya, dompet duafa terkenal juga dengan misalnya tebar hewan kurban. Nah, seperti apa kondisi peternakan di sana di negeri kita ini, dan kemudian bisa dikomunikasikan menjadi bagian dari why, ya, menjadi bagian dari alasan kenapa misalnya tebar hewan kurban menjadi program yang sangat baik untuk didukung oleh masyarakat. Yang berikutnya, ini yang sangat penting tentu saja, ya, komunikasi mustahik. Jadi lembaga memang betul-betul mengkomunikasikan mustahiknya, ya. Yang pertama adalah kondisi mustahik itu, ya, bagaimana kondisinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana penghasilannya, bagaimana budayanya, apa potensinya, kemudiannya yang kedua, ya. Jadi di sisi kondisi seperti apa, dan kemudian yang kedua adalah potensinya. Potensi mustahik ini apa sih? Ya, kalau dia potensinya misalnya emak-emak yang bisa masak, ya, jangan diminta untuk kemudian beternak ayam misalnya gitu, ya. Buat saja program misalnya emak-emak memasak dan kemudian bisa membuka warung masakan. Jadi potensi dari mustahik ini sangat penting, ya. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ketika datang kepada beliau seorang yang miskin, dan kata beliau malah bertanya, ada apa di rumahmu gitu, ya. Sang miskin ini kemudian menjawab, ada ini ya Rasulullah. Nah, dibawa barang itu kemudian lelang, ya, dan kemudian mendapatkan 2 dirham. 1 dirham diberikan kepada fakir miskin ini, dan kemudian kata Rasulullah, ini belilah makanan untuk keluargamu. Yang 1 dirham lagi belilah kapak, ya, agar kamu bisa mencari kayu bakar di hutan dan kemudian bisa menjualnya ke pasar. Nah, ini Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana kemudian potensi dari mustahik itu diberdayakan, ya, dan program itu sesuai dengan potensinya. Yang berikutnya adalah subjek, ya. Jadi mustahik itu harus dijadikan sebagai subjek, jangan menjadi objek, ya. Atau bahkan jangan jadi objekan kalau istilahnya Pak Eri, ya. Kalau objekan itu kan artinya memang lebih parah dari objek itu, ya, menjadi objek penderita dan kemudian hanya dieksploitasi saja kemudian. Yang berikutnya, apa program yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan mustahik ini agar ia kemudian bisa keluar dari kemiskinan, ya, dengan potensinya sendiri, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan budayanya, ya, dan kemudian bisa berjangka panjang program ini, ya, bisa membuat mustahik itu yang keluar dari
jurang kemiskinan tidak kembali lagi menjadi mustahik karena ada perubahan. Dan yang berikutnya, apa manfaat nyata yang diterima oleh mustahik ini? Ya, apakah mustahik menerima santunan, menerima keterampilan, menerima akses pasar, menerima pelatihan, misalnya begitu ya, atau misalnya menerima lapangan pekerjaan, ya, yang sesuai tadi dengan kemampuannya. Nah, ini manfaat yang kemudian bisa dikomunikasikan sampai pada tingkat dampak, ya. Kita mengenal misalnya ada SROI, ya, social return on investment, ya. Jadi investasi sosial itu seperti apa returnnya, ya, bukan hanya sekedar jumlah mustahiknya, tetapi kemudian juga sampai ke dampaknya. Satu mustahik mungkin mesti menanggung keluarganya yang terdiri dari anaknya dan istrinya misalnya, ya, dan itu kemudian jadi dampak dari program sosial ini kemudian luar biasa. Jadi manfaat nyata untuk mustahik betul-betul harus dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul melihat bahwa memang lembaga kita ini memang bekerja sangat efektif, ya, mungkin juga bekerja sangat efisien, ya, sehingga 1-2 rupiah dana yang diberikan oleh muzaki, oleh donatur itu ternyata memang berdampak luar biasa, ya, berdampak luas, berdampak banyak, dan berdampak panjang kemudian. Ya, ini sesuatu yang sangat penting. Yang berikutnya, yang terakhir ya, ini terkait dengan komunikasi itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ya. Yang tersurat sesuatu yang terlihat nyata begitu ya di pandangan mata, itu mudah melihatnya. Ya. Oh, ini fakir miskin kondisinya seperti itu. Ya, inilah yang tersurat. Nah, di balik itu kemudian ada yang tersirat. Nah, komunikator dari lembaga sosial harus bisa sampai pada tingkat mengungkap yang tersirat ini kemudian. Ya. Pak Eri mencontohkan office boy di istana misalnya, ya. Kalau yang tersurat misalnya office boy di istana tentu saja bahkan mungkin tidak bisa terlihat sebagai office boy, tampilannya luar biasa, ya. Rapi, gagah, dan seterusnya. Tetapi apakah di balik itu memang kondisinya dan kondisi keluarganya sesuai dengan apa yang terlihat? Jangan-jangan kemudian office boy di istana sekalipun malah masih termasuk ke dalam golongan fakir miskin. Nah, ini para komunikator ya di lembaga sosial kalau bisa sampai melihat sampai ke yang tersirat ini kemudian akan sangat baik dan bisa nantinya betul-betul melihat kondisi itu secara utuh, ya. Nah, keutuhan informasi, keutuhan bahan-bahan komunikasi, keutuhan data, fakta, dan seterusnya menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Dan ketika disajikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat akan bukan hanya tergerak, ya, tetapi juga tercerahkan, ya. Bukan hanya berdonasi, tetapi juga berpartisipasi. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi di zaman ini kan zaman kolaborasi, ya. Dengan komunikasi yang baik, maka lembaga sosial bisa mengkapitalisasi seluruh sumber daya masyarakat, ya, untuk bersatu padu dalam sebuah gerakan sosial, ya, dalam mengentaskan kemiskinan. Ini hebatnya komunikasi, ya. Baik, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagian akhir prinsip ke-9 dari buku DDW, Dompet Duafawe dari Pak Eri Sudewo. Prinsip apapun bisa dikomunikasikan, ya, mengkomunikasikan yang penting, bahkan yang remeh-temeh pun ketika dikomunikasikan dengan sangat baik, hal itu kemudian bisa memberikan simpati, empati, dan donasi, bahkan sampai pada tingkat tadi kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Supardili. Mohon Anda bisa juga like, subscribe channel Baitul Mal Bestari dan channel YouTube Supardili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.